Truk kontainer terbalik karena kecelakaan tunggal di ruas tol Jor KM 61+700 Semper, Jakarta Utara, Selasa pagi. Kecelakaan membuat tol macet panjang karena kontainer terlepas dan melintang menutup sebagian ruas tol dari arah Cakung menuju Tanjung Priuk. Petugas jalan tol dan polisi berusaha secepat mungkin untuk mengevakuasi truk kontainer yang menutup sebagian jalan agar kemacetan tak berlangsung lama. Pelepas? Iya, dia mobil posisinya kencang mungkin, terus nabrak batas, lepas kontainer, mobilnya langsung balik arah ke kanan, Pak, ke jalur tol berikutnya, ke jalur tol sebelahnya itu. Kencang, kedengeran, Pak? Iya, kencang sekali. Penyebab kecelakaan diduga karena truk melaju kencang namun kehilangan kendali hingga menabrak pembatas tol. Kecelakaan ini kini masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di lahan sport center di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Emak-emak mengadang alat berat yang hendak menggusur lahan pertanian mereka. Ratusan warga desa protes lantaran tidak terima lahannya digusur oleh pihak sport center. Selain sawah warga, beberapa rumah yang dibangun warga juga dirubuhkan oleh alat berat. Bahkan ada warga yang sampai pingsan tak sanggup melihat sawah yang baru ditanamnya dirusak menggunakan alat berat. Warga yang geram juga membawa senjata tajam dan mengancam petugas yang hendak menggusur lahan pertaniannya. Sempat terjadi kericuhan karena yang para petani yang mengusahain lahan yang ada di tempat Tanibung digusur oleh tim sport center, dan mereka mengatakan bahwasanya itu adalah Desa Sena. Meski mendapat perlawanan, eksekusi tetap dilakukan oleh petugas gabungan. Warga hanya bisa pasrah melihat sawah dan rumah miliknya dirubuhkan oleh alat berat petugas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Ketemu Presiden. Kan Menteri biasa. Bacawa Pres Mahfud MD yang juga Menko Polhukam RI hari ini menyambangi istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini adalah pertemuan dengan Presiden pasca Mahfud mendaftar ke KPU sebagai Bacawa Pres Ganjar Pranowo. Mahfud mengaku pertemuannya dengan Presiden hari ini akan membicarakan banyak hal. Ya biasa kan ketemu Presiden. Ini yang kan Menteri biasa rutin ketemu Presiden. Saya minta izin kemarin ya, Ya Pak. banyak hal lah. Udah gitu aja. Ya. Pak, bukan pamitan kan ya? Aduh. Isu keretakan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beredar di masyarakat. Majunya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dinilai memicu ketegangan antara keduanya. Namun isu ini dibantah Presiden Jokowi. Jokowi tegaskan hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Presiden juga menepis keterlibatannya dalam penetapan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo. Baik-baik saja. Ya itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memastikan maju sebagai bacawa pres dalam kontestasi Pilpres 2024. Gibran maju sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Majunya Gibran menjadi perhatian. Pasalnya Gibran bisa diajukan sebagai bacawa pres setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan syarat pengalaman sebagai alternatif selain batas usia. Dengan kata lain, Gibran yang menjabat wali kota Solo bisa maju dalam Pilpres 2024 meski belum genap berusia 40 tahun.
Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Distriawan iNews melaporkan. Beginilah kondisi minibus rombongan santri asal rumah Duafa Al-Um Tangerang, Banten. Minibus ini ringsek usai menabrak tebing di Jalan Raya Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat minibus melintasi jalan menurun dan menikung, kemudian oleng ke kiri hingga menabrak tebing. Akibatnya 4 santri meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Para korban yang sedianya akan mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad ini dievakuasi ke RSUD Cimacan. Di jalan turunan Jalan Raya Puncak Ciloto, mobil elf menabrak tebing. Kemudian di situ meninggal dunia di TKP 4 orang, kemudian 6 luka berat. Luka ringan 10, kemudian dibawa ke rumah sakit. Puluhan polisi berseragam lengkap dari Polres Subang datang ke TKP kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amel Mustika Ratu di Kampung Ciseti, Desa dan Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Dalam olah TKP ulang ini, tim Inafis fokus pada pencarian barang bukti. Tim Inafis dibantu polisi yang berjaga di lokasi ini menyisir halaman samping dan belakang rumah korban. Polisi juga menggali sejumlah titik yang diduga tempat dibuang atau dikuburnya barang bukti. Salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu hadir dalam olah TKP ini. Pihak keluarga berharap pelaku bisa menjelaskan dengan sejujur-jujurnya mengenai peristiwa yang terjadi. Mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap, semuanya mengakui, nggak bisa lah dihilang bahwa dia nggak ngaku gitu-gitu. Pokoknya ada yang itu, udah pelakunya mah itu. Olah TKP ini dilakukan untuk mengungkap kronologi yang lebih lengkap dari peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pak Ibrahim, fakta baru apa yang tadi didapatkan di olah TKP hari ini? Ya, jadi pasca penetapan tersangka memang ada beberapa progres yang kita lakukan ya. Di mana diantaranya itu seperti yang dilakukan tadi adalah melakukan pengolahan ulang terhadap TKP. Nah, di mana dalam pengolahan ulang ini kita membawa serta salah satu tersangka. Di mana karena memberikan keterangan-keterangan yang memang bisa menjadi petunjuk penyidik untuk melakukan pengolahan TKP ya. Nah, kemudian yang kedua juga dilakukan penyisiran terhadap area-area yang dimungkinkan masih adanya alat bukti yang tertinggal. Nah, jadi kita menurunkan juga Inafis dan juga lapor di TKP tadi, beserta dengan menggunakan alat detektor untuk mencari alat-alat di sekitar TKP tersebut. Baik, alat bukti apa Pak Ibrahim yang dicari dan seberapa pentingnya alat bukti ini untuk mengungkap kasus ini? Untuk detailnya ya mohon maaf kami tidak bisa menginformasikan, tetapi memang segala pengolahan TKP dan juga pengungkapan kasus ini kan sangat dibutuhkan untuk adanya alat-alat bukti yang terkait dengan kejadian dan TKP tersebut serta para pelakunya ya. Ini tidak lain untuk membuat lebih terang tindak pidananya. Baik, dari sekian banyak tersangka hanya satu yang dibawa pada saat olah TKP ya Pak Ibrahim ya? Ya, sementara satu orang ini yang dibawa. Baik, kalau untuk senjata tajam gitu-gitu untuk membunuh korban itu sudah ditemui, ditemukan maksud kami? Untuk data ini kami tidak diinfo ya. Jadi total saat ini sudah ada berapa tersangka dalam kasus pembunuhan ini, Pak Ibrahim? Jadi ada 5 tersangka yang kita tetapkan pada tanggal 16. Dan itu salah satunya suami dari korban ya? Iya, benar. Salah satunya adalah suami korban. Baik, lalu setelah olah TKP ini proses hukum apa lagi yang akan dilakukan?
Ya, jadi kita juga masih melakukan pendalaman terkait dengan motif dari masing-masing. Nah, kemudian dari pendalaman keterangan ini memang kita mendapatkan beberapa keterangan-keterangan baru dan juga petunjuk yang harus diuji kembali keterangan-keterangan tersebut terkait dengan relevansinya dengan alat bukti dan kejadiannya. Baik, tapi ada beberapa tersangka yang belum ditahan ya Pak ya? Pak Ibrahim masih bisa dengar suara saya? Iya, Pak Ibrahim, masih ada beberapa tersangka yang belum ditahan ya Pak ya? Iya, jadi tersangka memang kita sudah tetapkan ada 5 orang, tetapi 2 orang yang kita lakukan penahanan, sedangkan yang 3 lagi tidak dilakukan penahanan. Pertimbangan sendiri kenapa tidak dilakukan penahanan? Memang ini menjadi pertimbangan subjektif dari penyidik terkait dengan masalah teknis ya. Jadi memang dianggap lebih produktif sehingga masih sementara tidak dilakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka tersebut. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Beginilah situasi penangkapan paksa kepolisian kepada pelaku penganiayaan terhadap dokter gigi di rumahnya di Jalan Taman Holis Blok A nomor 3 Cigondewa, Kota Bandung. Samuel Sumarya melakukan penganiayaan terhadap dokter gigi Visi L. Alexandra. Rumahnya terpaksa dijebol petugas. Hal ini dikarenakan pelaku dan keluarganya tidak mau menyerahkan diri. Pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 19.00 di salah satu ruangan bawah tanah. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan beberapa senjata airgun. Pelaku sempat berontak saat dibawa petugas. Melaksanakan upaya paksa, upaya penangkapan tadi sudah dihimbau kepada tersangka yang ada di dalam rumah untuk menyerahkan diri, namun tidak dilaksanakan. Jadi kami melaksanakan upaya paksa berdasarkan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka pada hari Sabtu. Sebelumnya seorang dokter gigi Visi L. Alexandra menjadi korban penganiayaan di kawasan Paskal 23 Kota Bandung Sabtu 21 Oktober lalu. Peristiwa bermula ketika pelaku Samuel terlebih dahulu mengancam korban melalui media sosial. Pelaku lalu mendatangi tempat kerja korban. Saat bertemu, pelaku langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban terluka di sejumlah bagian tubuhnya karena senjata tajam dan pukulan tangan. Dari Bandung, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Kepolisian tuh baru press release soal kasus ini gitu. Sebenarnya kronologisnya tuh gimana sih Mas sampai bisa terjadinya penganiayaan ini? Oke, sebenarnya kronologisnya juga kita masih bingung ya motif pelakunya apa atau tujuannya sebenarnya apa. Cuman tiba-tiba sekitaran pukul 9:30 pagi itu korban dapat chat dari pelaku via Instagramnya, cuman ngomong, "Bos masih hidup?" tanda tanya. Terus dia ngomong, "Gelut yuk." Gelut tuh maksudnya bahasa Sunda artinya berkelahi yuk gitu. Nah dijawabnya
ya tanda tanya kenapa gitu kan, apa maksudnya. Terus dia menjelaskan aja, ya lagi pengen aja bunuh orang katanya gitu. Makanya kita juga kaget, dokter visi juga kaget, ya kita agak bingung juga sih kenapa bisa kejadian kayak gitu. Aneh ya, maksudnya, tapi sebelumnya korban ini sama pelaku ini saling kenal begitu? Oke, kalau ini kan banyak banget nih pertanyaan apakah memang saling kenal atau enggak. Saya pastikan ini saling kenal dan kenalnya juga cuman selewat aja sebenarnya. Jadi waktu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu, pelaku tuh sempat punya produk jualan berupa nasi mentai. Nah, nasi mentai ini tuh sempat diminta endorse ke korban. Jadi masih ada tuh sisa-sisa chatnya soal endorsannya, soal makasih banyak ya udah di endorse gitu-gitu. Nah itu sekitar tahun 2020. Nah terus ada satu momen juga di mana waktu dulu sebelum korban jadi dokter gigi kan sempat ada koas ya. Nah waktu koas itu pelaku sempat datang untuk dimintai scaling, kayak dibersihkan giginya gitulah. Nah karena pasien datang nggak mungkin ditolak, jadi diterima juga gitu. Nah jadi, cuman ada 2 momen itu aja sih. Jadi selama 3-4 tahun terakhir hubungannya hanya sebatas bisnis begitu berarti ya? Betul, hanya sebatas itu aja, nggak pernah ada chat intens, nggak pernah ada chat yang terus menerus gitu. Tapi gimana tiba-tiba bisa ngancam ini gimana Mas Kevin? Nah itu juga kenapa sebabnya kita juga masih nggak tahu ya, dan polisi juga katanya masih mendalami. Tapi itu yang terjadi, tiba-tiba dapat chat, terus karena udah mulai menyerang kehormatan dari seorang wanita gitu. Ada satu ejekan yang benar-benar nggak patut banget untuk diserang ke seorang wanita gitu. Jadi korban juga sempat emosi, nggak cuman dirinya doang yang diserang, tapi keluarganya juga, oh nanti papanya, papa lu sama gue dibunuh, keluarga lu, papa mama lu, dedenya gitu-gitu. Makanya emosinya jadi meluap. Makanya kalau misalnya dilihat di sosial media sempat ada chat balasan seakan-akan nantang. Nah, tantangan-tantangan itu juga kan muncul karena reaksi dari aksi yang dilakukan sama pelaku. Karena ada ancaman, karena ada ejekan gitu-gitu. Ini kalau kita lihat CCTV tadi sebelumnya di materi sebelumnya gitu ya Mas Kevin, pas pelaku datang gitu ya sempat diterima oleh korban, apa yang disampaikan dan apa yang dibahas ketika pada saat pertemuan itu kalau dari ceritanya korban? Oke, sebenarnya itu kan bangunan klinik itu ada 4 lantai. Nah di lantai pertama itu masih perusahaan yang lain, klinik itu mulai dari lantai 2 itu yang front desk yang ada di layar. Nah pelaku sempat masuk, udah gitu nanya visi di mana katanya. Front desk menyampaikan itu masih ada pasien di atas katanya, nggak bisa diganggu dulu. Tapi karena udah tahu bahwa visi ada di atas, korban ada di atas, pelaku langsung naik, nyelonong gitu, langsung naik ke atas. Kemudian ya pada saat naik sempat teriak namanya korban, visi gitu. Nah karena di dalam ada pasien yang lagi dikerjakan dan visi nggak mau korban gitu ya, korban nggak mau pasiennya terganggu, dia keluar, ada panik gitu kan. Pada saat lihat ketemu di lorong, keluar dari tempat prakteknya, ketemu di lorong, dari pelaku udah buka pisau lipatnya dan mengarahkan ke arah leher. Memang kalau dilihat di CCTV sempat nggak kelihatan ya, tapi dikeleherin gitu. Gimana gitu. Oh jadi pas ketemu itu dia udah mulai mau melukai gitu ya? Betul. Jadi pada saat jalan menghampiri dokter visi, kalau misalnya di situ dilihat ada pisau yang dibuka, udah gitu diarahkan ke arah lehernya visi. Nah itu kan kalau misalnya dilihat dia pakai tangan kiri ya ngebukanya, dia pakai tangan kiri ngebukanya, tangan kanannya masuk ke kayak jaketnya, semacam jaketnya. Nah itu kita nggak tahu apa yang di tangannya dia, cuman kalau misalnya dilihat dari postingan Instagramnya dia, dari highlight yang dia buat, ada semacam airgun berupa handgun ya, pistol. Jadi itu diduga banget dia bawa, cuman kita nggak bisa asumsiin. Oh jadi dugaan selain pisau tadi, selain pisau lipat tadi, diduga juga membawa pistol gitu ya? Betul. Terus kalau kondisinya dokter gigi visi sekarang seperti apa, Mas Kevin? Oke, kan ini sebenarnya kejadian tuh di hari Sabtu tanggal 21 Oktober kan. Kejadiannya udah sempat kita laporkan juga. Pada saat pelaporan udah sempat dikasih lihat nih CCTV, bukti-bukti segala macam, bukti chat segala macam. Polisi tuh cuman terimanya, oh ini penganiayaan katanya. Saya pikir karena ini urgent dan harus visum,
Jadi yaudah diterima aja dulu itu si laporannya supaya bisa visum dulu. Nah, pada saat malam-malamnya setelah proses BAP dan lain-lain, dokter fisik masih takutan, masih trauma. Jadi dia kita temenin pulang, sampai pulang udah sama Ahmad, dia nggak bisa tidur tuh 2 hari. Sampai hari Minggu dia nggak bisa tidur dan dia nggak berani banget keluar rumah. Gitu. Sampai di hari Senin yang harusnya dia kerja ke kliniknya, dia tetap nggak mau keluar. Jadi dia stay aja dulu di dalam rumah sampai akhirnya polisi mengamankan pelaku. Nah, pada saat polisi mengamankan pelaku, dokter fisik sempat menyampaikan, tenang, udah lebih tenang lah sekarang gitu. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik psikiatri RS Polri, pelaku berinisial AH mengalami skizofrenia paranoid. Pelaku pun kini dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobati agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Menurut keterangan keluarga, pelaku sudah berhalusinasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian setelah kurang lebih sekitar 8 hari dilakukan observasi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Polri, didapat keterangan dari dokter forensik psikiatri disampaikan bahwa terhadap tersangka AA didapati gangguan jiwa berat. Kepala keluarga di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sudah 1 pekan ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang. Warga pun mengantri panjang demi mendapatkan bantuan air bersih yang disalurkan oleh petugas BPBD Kota Padang dengan menggunakan mobil tangki ke masing-masing RW dan kelurahan yang terdampak kekeringan. Dengan menggunakan ember dan galon air, warga antri sejak pagi untuk mendapatkan air bersih. Kekeringan ini terjadi setelah sumber air bersih dan PDAM tiba-tiba mati karena kemarau. Sudah kita terima laporan sekitar 5 kecamatan, Padang Selatan, Turanji, Padang Timur, Pauh, dan Lubuk Silangan. Jadi untuk yang sudah kita suplai air kurang lebih 185.000 liter yang sudah kita distribusikan. Dengan jumlah kakak kurang lebih 2.300 kakak yang sudah kita bantu suplai air. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, total ada 5 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang terdampak kekeringan. Setiap hari petugas menyalurkan sebanyak 185.000 liter air bersih untuk warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kontingen atlet Indonesia yang berjuang di Asian Para Games China berhasil mempersembahkan total 12 medali untuk Indonesia. Indonesia sejauh ini berhasil meraih 3 medali emas, 4 perak, dan 5 perunggu.
Para juara kita berhasil memberikan awal yang terbaik bagi Indonesia dengan perolehan medali emas sebanyak 3 medali, perak sebanyak 4 medali, dan perunggu sebanyak 5 medali. Sehingga total menjadi 12 medali dengan peringkat 7. Tapi tentunya kita masih harus terus berjuang. Pertandingan akan berjalan terus sampai tanggal 28 Oktober yang mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga berharap para atlet terus semangat mempersembahkan medali bertepatan dengan semangat Hari Sumpah Pemuda. Dan saya juga ingin mengajak para rekan media maupun masyarakat di Indonesia dan di Cina juga untuk tetap mendoakan dan juga mensupport kontingen Indonesia yang akan bertanding sampai tanggal 28. Dan momentum ini juga sangat hangat dan sangat berapi-api karena kita juga dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda. Indonesia masih berpeluang menambah medali hingga tanggal 28 Oktober 2023 mendatang di Asian Para Games Hangzhou, China. Tim Liputan iNews melaporkan. Suara ledakan disertai semburan api terjadi saat sebuah toko furniture di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Peristiwa itu pun membuat sejumlah warga dan pengendara roda 2 yang melintas di sekitar lokasi panik. Diketahui, api pertama kali muncul dari lantai 1, lalu kemudian merembet ke lantai 2 hingga menimbulkan ledakan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api membesar hingga meludeskan 4 bangunan toko. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Ruko yang terbakar ada 4 ruko, lantai bawah dan atas. Enggak ke pemadaman. Untuk kendala tadi karena bahannya mudah terbakar dan ada timbul suatu ledakan dan runtuhan dari lantai. Iya, ada. Berasal dari mana? Ledakannya dari atas. Oh, dari atas. Iya. Apa itu? Gas kah apa? Kurang tahu, cuma karena tadi kita ke atas bahan yang terbakar karena habis, jadi kita tidak mengetahui ledakan dari mana. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Senin malam tadi ludes terbakar. Banyaknya kerumunan warga di lokasi ditambah kemacetan jalan membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api. Dalam peristiwa ini, pemilik rumah yang terbaring sakit tidak sempat keluar menyelamatkan diri. Anak korban dan sejumlah warga pun bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya dan berusaha mengevakuasi korban. Akibatnya, korban mengalami luka bakar di tubuhnya. Api pun dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 4 unit armada pemadam kebakaran dari Pemkot Makassar diturunkan. Diduga penyebab kebakaran tersebut akibat korsleting listrik saat dilakukan pemadaman bergilir di wilayah tersebut. Ya, tapi lantai 2 ya, tidak sempat menyebar ke rumah warga lain? Tidak sempat. Tadi sempat ada korban atau apa yang? Ada korban, laki-laki. Laki-laki? Iya, usia 45 tahun. Atas nama siapa Pak? Abdul Rauf. Abdul Rauf. Dia pemilik rumah itu atau Pemilik rumah ya. Pemilik rumah ya. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya.
hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Korban laka air kembali ditemukan. Kejaksaan Negeri Prabu Muli segera tetapkan tersangka. Lezatnya ayam goreng kecap khas Palembang. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini Kamis 26 Oktober 2023. Saya Romy Afiansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Basarnas, Polair, dan masyarakat berhasil menemukan Denny Pratama, korban ketiga yang ditemukan setelah tenggelam akibat tabrakan dengan takbut di perairan Sungai Musi, Makartijaya. Korban yang tenggelam akibat tertabrak takbut di perairan Musi, Desa Makartijaya, Banyu-Asin ketika sedang memancing pada subuh hari. Keduanya yakni Adeli 32 tahun dan Hahrudin 22 tahun warga dusun Parit 14 Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang, Banyu-Asin. Polair, Polres Banyu-Asin dan masyarakat terus melakukan pencarian korban ketiganya. Meski lelah pencarian terus dilakukan selama 2 hari, akhirnya korban ketiga berhasil ditemukan di wilayah Parit 8 kawasan Sidumara pada malam hari usai maghrib berjarak sekitar 4 km dari TKP. Kondisi jenazah yang cukup mengenaskan langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka, sementara keluarga korban merasa sangat shock akibat kejadian yang menimpa keluarga mereka. Tampak Ibu Denny lemas tak berdaya mengetahui kondisi anaknya yang pulang hanya tinggal nama. Ketiga korban merupakan para petani yang mengisi waktu mancing sambil menunggu matahari terbit untuk melakukan aktivitas di sawah. Warga itu memang ada pergi mancing karena hobi, ya jadi mereka rutinitas. Rutinitas sebelum kita terjun ke sawah biasanya mancing. Dari Banyu-Asin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun dialami 3 kendaraan Puso bermuatan penuh di jalan bypass Alang-Alang Lebar Palembang. Penyebabnya salah satu sopir mengaku mengantuk hingga menabrak Puso lainnya yang sedang berhenti di pinggir jalan. Kecelakaan terjadi di jalan bypass, tepatnya dekat SPBU Alang-Alang Lebar Palembang. Kecelakaan beruntun menyebabkan 3 kendaraan Puso masing-masing bermuatan pupuk, minuman ringan, dan muatan semen. Kejadian berawal salah satu Puso warna hijau dengan nomor polisi BE 8928DU melaju dari Musi 2 menuju Air Batu, Banyu-Asin, Selasa dini hari sekitar pukul 12:30 malam. Saat melaju di lokasi kejadian, Puso bermuatan pupuk ini tiba-tiba menabrak kendaraan Puso warna orange yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibatnya Puso bernomor polisi BE 8130D bermuatan minuman ringan tersebut terdorong hingga menaiki trotoar. Ditabrak dari belakang, Puso yang hendak mengantarkan minuman ringan ke kota Kerinci, Jambi ini menghantam kendaraan Puso bermuatan semen yang berhenti di depannya. Bang, yang oren. Jadi posisinya seperti apa pas kejadian, Bang? Ya? Posisi kejadian abang lagi di mana dong? Di samping mobil. Lagi ngapain, Bang? Siap habis dongkrak ban. Dongkrak ban. Terus tiba-tiba dihantam sama dari belakang. Yang mobil hijau itu. Ya. Terus di depan abang juga ngantem mobil depan. Iya. Jadi tabrak beruntun. Berapa Puso, Bang? 3. Tarwansa, sopir Puso bermuatan pupuk mengaku mengantuk sehingga menabrak kendaraan di depannya. Dibawa kemana, Pak? Jam 1 malam ngantuk, ada mobil di pinggir jalan. Nggak kelihatan, Pak ya? Kelihatan. Langsung ke. Tapi luka-luka ada nggak, Pak? Di dada? Di dada. Oh, baca-baca dikit ya.
Nama kita Tarwan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka atas kecelakaan ini. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli segera menetapkan tersangka kasus surat pertanggungjawaban dinas fiktif Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli tahun 2021 hingga tahun 2022 dengan kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Puluhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli diperiksa tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli. Selain pegawai, petugas turut menyita 1 kardus dokumen terkait surat pertanggungjawaban dinas fiktif. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli Roy Riyadi mengatakan penetapan tersangka akan dilakukan setelah gelar perkara dengan tim BPKP guna memastikan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oknum pegawai Dishub. Dalam waktu dekat kami akan mempertajam atau ekspos dengan auditor untuk mempercepat perhitungan kerugian negara. Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif pada Dinas Perhubungan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 700 juta rupiah. Perkara ini merupakan penyalahgunaan wewenang dalam anggaran. Kasus ini sendiri dinaikkan statusnya dari sidik menjadi menyediakan usai tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menemukan ketidaksinkronan antara dokumen laporan serta pertanggungjawaban dengan pengakuan Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Prima Ainus melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Festival Candi Bumi Ayu Seminar Budaya. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentu dari Morning Update ada apa di hari ini?
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, melestarikan kesenian dan budaya serta mengingat akan sejarah, Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM melalui pemerintah Kabupaten Pali yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar festival budaya. Hari pertama lomba permainan rakyat, hari kedua lomba teatrikal, dan hari ketiga ditutup dengan seminar budaya. Ini peta daripada kawasan. Pada kesempatan kali ini Sejak zaman dahulu Kabupaten Pali sudah terkenal dengan toleransi antar umat beragama. Ini terbukti dari berbagai temuan arca-arca yang ada di Candi Bumi Ayu, yaitu arca agama Hindu dan arca agama Buddha. Hingga sampai sekarang Bumi Serapat Serasan, pimpinan Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM tetap memiliki kultur budaya yang mengedepankan toleransi serta kekompakan yang ada. Pada seminar kebudayaan yang digelar pemerintah Kabupaten Pali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengundang narasumber sejarawan dan budayawan yang cukup terkenal, yaitu Dr. Sondang Siregar merupakan peneliti dan Erwan Suryanegara merupakan seniman dan budayawan serta pengamat sejarah Kerajaan Sriwijaya. Saat narasumber memaparkan dan membedah hasil penelitian, mereka diketahui bahwa di sekitar Candi Bumi Ayu ditemukan beberapa arca yang biasa digunakan untuk beribadah oleh umat Hindu dan Buddha. Penelitian Candi Bumi Ayu dimulai sejak tahun 1868 hingga tahun 2021. Saat dilakukan pemugaran banyak ditemukan arca di beberapa candi yang ada di komplek Candi Bumi Ayu. Setelah mendengarkan paparan dan wawasan dari kedua narasumber, para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber. Kedua narasumber Dr. Sondang Siregar dan Dr. Hewan Suryanegara mengatakan sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini. Mereka berdua sama-sama mengatakan ke seluruh masyarakat Pali dan sekitarnya untuk menjaga Candi Bumi Ayu serta melestarikan budaya dan seni yang ada. Selain itu mereka sangat mengapresiasi semangat dan keingintahuan para peserta yang ikut dalam seminar ini. Baik ya, respon daripada masyarakat di sini tentang Bumi Ayu sangat baik. Mereka berusaha untuk bagaimana sudah penelitian yang sudah berlangsung di sini, dan saya sebagai peneliti berusaha untuk men-sharing hasil-hasil penelitian, dan mereka saya melihat mereka cukup mengerti dan juga paham, dan sebagai saran saya supaya masyarakat ini lebih mencintai gitu budaya yang ada di Bumi Ayu, khususnya percandian Bumi Ayu ini, agar kita bersama-sama untuk menjaga, melestarikan, bahkan juga bisa mengembangkan untuk khususnya ekonomi kreatif, misalnya dengan pembuatan souvenir-souvenir atau semacam kaos itu untuk bisa menambahkan perekonomian masyarakat daerah sini. Yang terlebih lagi adalah bahwa mereka juga lebih peduli tentang lingkungan di sini untuk menjaga supaya daerah yang memang sekarang menjadi rawan banjir menjadi daerah yang tetap terjaga lingkungannya lepas dari banjir, tetapi memiliki lingkungan yang sehat dengan tanaman vegetasi yang lama tetap tumbuh dengan baik dan juga bisa berkembang dan di masyarakat pada masa langkah awal. Langkah awal dalam upaya kita mendorong pemanfaatan kemudian pengembangan potensi budaya yang peninggalan Sriwijaya ini untuk lebih kedepannya lebih menjadi manfaat buat masyarakat sekitar, terutama secara ekonomis, kemudian mengembangkan pemanfaatan ini agar bisa dikenal lebih luas dan dia akan juga bernilai ekonomi. Hingga saat ini penelitian tentang Candi Bumi Ayu belum terselesaikan. Misteri yang terpendam dalam Candi Bumi Ayu masih menjadi tanda tanya. Semoga ke depan penelitian Candi Bumi Ayu dapat tertuntaskan. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Lezatnya ayam goreng kecap khas Palembang, informasinya kami akan hadirkan sesaat lagi.
Menjadi Morning Update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan ya. dan Ilegal berkedok rumah Kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Pemirsa, menunggu penetapan upah minimum buruh dan persiapan jelang pemilu 2024 mendatang, Serikat Buruh Sumsel dan Kota Palembang menggelar pertemuan. Serikat Buruh pastikan isu ketenaga kerjaan tidak akan mempengaruhi jalannya pemilu dan siap kawal pemilu yang damai. Isu ketenaga kerjaan yang mencuat saat ini hingga menunggu penetapan upah minimum buruh tahun 2024, Serikat Buruh di Sumatera Selatan dan Kota Palembang menggelar pertemuan yang bertempat di salah satu resto di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Hal ini dilaksanakan guna memantapkan peran Serikat Buruh dalam menyambut pemilu 2024 mendatang dan juga memastikan peran Serikat Buruh dalam memfilter isu terkait ketenaga kerjaan. Ali Hanafia selaku Koordinator Wilayah KSBSI Sumsel mengatakan Serikat Buruh siap mendukung penuh pelaksanaan pesta demokrasi dan berharap kepada Bawaslu untuk fair dalam menyambut pemilu 2024 mendatang. Hermawan selaku Ketua Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka dari KSBSI Palembang menambahkan aksi yang dilakukan oleh Serikat Buruh beberapa waktu belakangan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kerjasama dan akan menindaklanjuti. Kita pun berkeinginan kepada Bawaslu bertindak sportivitas dalam menghadap pemilu ini. Jadi Bawaslu sebagai hakim yang kita harapkan pelaksanaan pemilu ini memang benar-benar tertib khususnya di Sumatera Selatan. Konsolidasikan masyarakat baik melalui tokoh-tokoh masyarakat, aparat-aparat pemerintah di bawah untuk dicurigai sebelum pencoblosan akan dilakukan money politik. Nah, itu yang juga dipertanyakan oleh kawan-kawan sebagai masyarakat agar Bawaslu melakukan tindakan preventif terhadap upaya-upaya money politik yang justru merubuhkan dasar-dasar kita berdemokrasi. Serikat Buruh pastikan pemilu 2024 mendatang akan berjalan dengan kondusif. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Ayam goreng kecap adalah menu olahan rumahan yang selalu ada di setiap acara di Bumi Sriwijaya. Dengan bahan yang sederhana dan pembuatan yang mudah, Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda. Ayam goreng kecap adalah menu olahan rumahan yang selalu ada di setiap acara. Bagi para penggemarnya, ayam kecap sudah jadi menu favorit. Ayam goreng yang empuk bercampur dengan lumuran kecap yang manis dan gurih. Menu ini menggunakan bahan-bahan seperti bawang goreng, cabai rawit, dan kacang goreng. Pembuatannya pun sangat mudah. Mula-mula haluskan cabai rawit, bawang goreng, dan kacang menggunakan blender hingga menjadi setengah kasar. Lalu masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian campurkan bahan lain seperti kecap manis dan air jeruk peras, lalu aduk hingga rata. Selanjutnya goreng daging ayam yang sebelumnya sudah dilakukan ungkep. Jangan goreng terlalu lama agar daging ayam tidak mengeras. Angkat daging ayam lalu tiriskan. Masukkan ayam goreng ke dalam bumbu kecap lalu aduk. Di atas piring saji taburkan potongan cabai rawit dan tomat. Ayam goreng kecap yang lezat pun siap disantap. Disebut ayam kecap khas Palembang karena hampir di setiap acara-acara hajatan menu ayam kecap ini biasanya ada untuk melengkapi nasi minyak Palembang. Untuk ayam kecap Palembang ini sebenarnya simple masaknya juga. Itu hanya ayam yang diungkep supaya ayamnya berasa. Dan tadi terus kita campur dengan kecap yang sudah kita racik dengan bumbu-bumbu tadi. Kecap. Rasanya gimana? Rasanya enak. Enaknya seperti apa diceritain? Enaknya seperti apa diceritain? Ya ayamnya kerasa, kecapnya rasanya empuk nggak? empuk, ayamnya Sering order sini atau gimana? sering. Bila tak ingin repot, Dapur Kajut di Palembang menjual menu ini seharga Rp80.000 per kilogramnya. Dalam sehari sedikitnya 30 porsi diminati pelanggan online. Ayam kecap jadi menu favorit untuk berbagai acara seperti hajatan keluarga dan akikah. Menu ini juga cocok untuk makan bersama keluarga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.